Hai guys, balik lagi sama aku Nia di channel JLID. Dan kali ini aku kedatangan sebuah laptop yang cukup menarik buat dibahas. Bukan karena dia powerful, bukan juga karena dia baru, tapi karena dia punya potensi buat jadi laptop kerja dan hiburan ringan yang masih cukup usable di tahun sekarang dengan harga yang super terjangkau. Nah, laptopnya adalah Lenovo 80E1 dengan speknya yang lumayan unik, yaitu GPU AMD Radeon HD 8500M, RAM 8GB DDR3 dan SSD 128GB. Nah, walaupun laptop ini sudah cukup berumur, tapi kalau dilihat dari speknya, laptop ini masih bisa kok dipakai buat kerja, edit foto, sampai main game ringan kayak Minecraft. Tapi pertanyaannya, sejauh mana sih dia masih relevan? Worth it gak sih kalau kalian beli laptop second kayak gini buat dipakai sekarang? Nah, di video ini aku bakal kupas tuntas semua performanya, plus aku juga bakal kasih uji coba langsung untuk kerja, editing, dan gaming. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa ya, jangan lupa untuk like video ini dulu, subscribe kalau kalian memang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dari desainnya dulu ya. Lenovo 80E1 ini punya desain yang jujur aja nih khas banget laptop-laptop tahun 2014 sampai 2015. Gak flashy, gak minimalis juga, tapi kayak ultrabook zaman sekarang yang masih punya tampilan yang profesional. Finishing matte-nya hitam dengan tekstur halus di bagian cover yang gak bikin gampang ninggalin sidik jari. Build quality-nya juga cukup solid walaupun semuanya masih plastik. Engselnya kuat, gak ada bunyi aneh pas dibuka tutup. Laptop ini ukurannya 14 inci, jadi cukup ringkas nih buat dibawa kemana-mana. Tapi karena dimensinya agak tebal dan bobotnya sekitar 2,2 kg, bawa-bawa laptop ini buat kerja mobile mungkin agak berat kalau dibanding ultrabook yang modern. Tapi untuk pemakaian rumahan atau kerja di kantor, ini sih masih terasa kokoh dan nyaman banget dipakai. Untuk layarnya sendiri, laptop ini punya resolusi 1366x768. Jadi belum Full HD ya, tapi ini masih cukup untuk sekedar browsing, ngetik dokumen, atau nonton YouTube. Panelnya juga masih TN, jadi viewing angle-nya agak sempit. Kalau kalian lihat dari samping atau lihat dari atas, warnanya bisa langsung pudar. Tapi untuk pemakaian standar dari depan sih masih cukup oke. Di bagian atas layar ada webcam 720 pixel. Kualitasnya sih masih standar banget. Ya ada pixel LED lah, ada grainy lah, tapi masih cukup buat meeting Zoom atau Google Meet. Jangan berharap kualitas yang tajam banget ya, tapi kalau sekedar video call ini masih bisa banget. Keyboardnya surprisingly nyaman banget. Key travelnya dalam, taktilnya dapet, dan layoutnya rapi. Gak ada backlight, jadi kurang nyaman untuk dipakai di ruangan gelap. Tapi untuk ngetik panjang kayak script video ini, rasanya masih cukup responsif dan nyaman. Touchpadnya ukuran standar dan responnya cukup. Bisa support multitouch gesture seperti scroll and pinch to zoom, tapi ya feelnya agak keras dan gak semulus touchpad zaman sekarang. Tapi kalau cuma buat navigasi sehari-hari udah cukup banget kok. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana sih performanya di tahun 2025. Dengan spesifik GPU AMD Radeon HD 8500M, RAM 8GB DDR3, SSD 128GB, laptop ini pakai prosesor AMD A8 6410, jadi bukan prosesor baru ya. Tapi untuk aktivitas dasar seperti ngetik, browsing, zoom, nonton YouTube, ini masih bisa berjalan dengan cukup lancar. Yang bikin laptop ini masih enak dipakai adalah SSD-nya. Dibanding HDD, SSD bikin Windows 10-nya booting cuma dalam waktu sekitar 15 detik. Dan buka aplikasi juga nggak ada jeda yang bikin kesel. Multitasking ringan bisa, buka 4-5 tab Chrome sambil ngetik di Word dan dengerin musik. Masih aman kok, tapi jangan harap buka 20 tab sambil render video ya.
Aku juga sempat tes Photoshop di laptop ini dan surprisingly masih bisa dipakai. Untuk editing ringan seperti crop, brightness, kontras, add text, dan retouch ringan itu semua masih berjalan dengan cukup lancar. RAM 8GB-nya sangat membantu walaupun masih DDR3. Tapi kalau kalian masuk ke file PSD yang gede banget, layernya banyak, atau udah mainin filter-filter berat kayak blur gallery atau liquify, di situ baru mulai kerasa delay. Jadi buat kalian yang butuh laptop buat desain poster, feed IG, atau presentasi di Canva dan Photoshop, ini masih usable banget. Tapi bukan untuk kerjaan desain profesional ya, karena color akurasinya nggak terlalu tinggi. Karena udah banyak banget yang tanya, "Kak, laptop ini bisa main Minecraft gak sih?" Jawabannya bisa ya guys. Laptop ini punya konektivitas yang masih cukup lengkap. Ada 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, HDMI, VGA, Ethernet, RJ45, jack audio, dan SD card reader, ada Bluetooth dan Wi-Fi-nya juga loh. Cuman Wi-Fi-nya belum Wi-Fi 5, apalagi Wi-Fi 6 ya, jadi kecepatannya standar. Daya tahan baterai, iya, ini bukan laptop yang bisa hemat daya. Baterainya sekitar 31 Wh dan untuk browsing serta ngetik bisa tahan 2-3 jam. Kalau kalian pakai untuk nonton video atau main game, baterainya bakal cepat habis. Jadi saran aku, laptop ini lebih cocok dipakai sambil dicolok ke charger ya. Jadi laptop ini worth it untuk kalian yang lagi cari laptop murah buat kerja ringan, punya budget mepet, dan butuh laptop untuk desain ringan dan Minecraft. Tapi laptop ini kurang cocok untuk kalian yang punya ekspektasi tinggi buat kerja berat, multitasking es krim, atau main game AAA. Buat color akurasinya untuk editing profesional dan gak suka laptop yang masih tebal dan berat. Tapi buat pelajar, mahasiswa, atau karyawan yang cuma butuh laptop buat tugas, rapat, dan sedikit hiburan, laptop ini masih bisa jadi pilihan yang masuk akal. Oke, itu dia review lengkap dari aku tentang Lenovo 80E1. Kalau kalian punya pengalaman sama laptop ini atau pengen tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang lagi cari laptop second murah, dan tentunya jangan lupa subscribe channel JLID buat dapetin info laptop-laptop menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Nia, bye bye.